Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu berita kepada hadirin sekalian, yaitu tentang hasil survei dari sebuah lembaga survei, yaitu Kedai Kopi. Ya, tentunya pemiliknya diantaranya adalah saudara Dr. Henry Satrio. Ya, hasil survei yang berkaitan dengan masalah tetap terkait dengan masalah pilpres yang akan datang, terutama pemilu, mencoba untuk mengecek ke tingkat masyarakat, apakah masyarakat ingin adanya perubahan di pemilu pemerintahan atau di pemilu yang akan datang atau di pilpres yang akan datang, ataukah mereka yang capres yang tetap berupaya untuk membawa menindaklanjuti setiap program yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, pemerintah saat ini. Itu yang disurvei dan bagaimana tanggapan masyarakat dari temuan dari lembaga survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia Kedai Kopi ini. Saudara sekalian, baiklah kita coba bacakan hasil survei mereka yang diambil dari Liputan 6 ya. Liputan 6 pada tanggal 24 ya. 23 Juni 2024 akan datang. Yang kemarin. Saudara sekalian, lembaga survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia Kedai Kopi merilis hasil temuannya menuju pemilu 2024 yang bertema kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, mengutip pemaparan dari peneliti dari Kedai Kopi, Rosnindar Priyo Eko Raharjo, Cak Rosi, diketahui sebanyak 61,3% responden mengaku tidak ingin melanjutkan pemerintahan dari Presiden Jokowi dan lebih memilih perubahan. Kami menanyakan kepada responden, kami apakah ingin perubahan atau ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi. Sebesar 61,3% ya, menginginkan perubahan, kata Cak Rosi di kantor Kedai Kopi. Menurut hasil survei, hanya 38,7% responden yang mengatakan ingin kebijakan Presiden Jokowi dengan penggantinya dilanjutkan, yaitu hanya 3,8,7%. Cak Rosi kemudian membedah aspek apa saja yang menyebabkan pemerintahan dari Presiden Jokowi ingin dirubah ketimbang lanjutkan berdasarkan sejumlah aspek. Pertama, dari aspek ekonomi diketahui mereka yang tergolong masyarakat ekonomi rendah adalah yang paling menginginkan perubahan. Responden yang ada di tingkat ekonomi bawah ingin sekali perubahan, jumlahnya lebih dari 80%. Tinggi juga, memang masyarakat yang paling terdampak di pemerintahan Jokowi ini yang paling sulit, yang mengalami kesulitan adalah masyarakat di menengah ke bawah tentunya. Selanjutnya dari aspek wilayah, Cak Rosi memaparkan baik orang yang tinggal di desa dan di kota sama-sama ingin perubahan dengan jumlah lebih dari 60%. Kemudian aspek berikutnya adalah usia. Saudara sekalian, kelompok masyarakat Gen Y yang mendominasi jumlah responden dari survei, yakni sebesar 411 orang, adalah yang paling ingin perubahan ketimbang jumlah kelompok masyarakat lain seperti Boomers yang dengan 191 responden, Gen Z dengan 265 responden, dan GX dengan 333 responden. Gen Y yang merupakan respon terbanyak, kami adalah yang tertinggi, ingin perubahan, jumlahnya 62,4%. Mereka berada dalam rentang usia 26 sampai 41 tahun. Jika kita bandingkan dengan hasil responden Boomers, memang lebih besar, yaitu 67,1% yang ingin perubahan. Tapi jumlah responden dari survei kami hanya 191 orang dari responden ini. Sedangkan Gen Y tadi jumlahnya 411 orang. Jadi 67% yang berasal dari Boomers itu respondennya berjumlah 191 orang. Nah, saudara sekalian, soal aspek apa yang ingin diubah setelah pemerintah Presiden Jokowi, menurut Cak Rosi mengungkap ada 3 aspek dengan poin tertinggi. Pertama adalah
pemberataan ekonomi sebesar 40,7%, kedua aspek lapangan kerja 28,0%, dan ketiga harga bahan pokok yang mahal 23,2%. Namun demikian, ada juga aspek yang menurut responden berharap dilanjutkan pemerintah Jokowi setelah pemerintahan Jokowi berlalu, yaitu menempati posisi tertinggi, yaitu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat sebesar 23%, kemudian pembangunan infrastruktur 20,9%, dan ketersediaan lapangan kerja 15,4%, kata Cak Rosi. Nah, diketahui survei ini dilakukan di 38 provinsi se-Indonesia, yaitu pada tanggal 29 Mei 2023 hingga 7 Juni 2023. Dan selanjutnya metode digunakan adalah voice face-to-face interview dengan error sampling sebesar kurang lebih 2,83% pada interval kepercayaan sebesar 95%. Populasi responden diketahui dalam rentang usia 17 sampai 65 tahun dengan total responden sebesar 1.200 orang. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh kedai kopi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi dalam kaitan masalah pemilu 2024 yang akan datang. Artinya apa? Bahwa kalau hanya 36,sekian% yang ingin masyarakat ingin program job pemerintah saat ini dilanjutkan oleh siapapun capres yang akan datang, maka artinya capres yang mencoba untuk menggandeng program ini akan tidak dipilih, karena lebih dari 61% atau 62% menginginkan perubahan atau tidak ada kesinambungan dengan program pemerintah Jokowi saat ini. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.